Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi taksonomi Bloom. Adapun personil dari kelompok 1 yaitu Narwastu, Nurul Adila Safitri, Fitriani, Lengsi, dan Ratnaye. Nah, jadi sebelum kita membahas jauh mengenai taksonomi Bloom atau pembagian dari taksonomi Bloom tersebut, saya akan menjelaskan sedikit pengantar tentang taksonomi Bloom itu. Nah, jadi taksonomi Bloom merujuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan agar dengan adanya taksonomi Bloom ini para pendidik dapat mengetahui secara jelas dan pasti apakah tujuan instrusional pelajaran yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori atau subkategori yang berurutan secara bertingkat. Nah, jadi taksonomi Bloom ini adalah pengklasifikasian hasil belajar dalam beberapa ranah dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, adapun pengelompokan dari setiap ranah belajar itu langsung saja kita simak di penjelasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Adila Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil belajar ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi penguasaan konsep, ide, pengetahuan faktual, dan berkenaan dengan keterampilan intelektual, di mana tujuan pembelajaran terkait ranah kognitif ini secara umum dirumuskan dengan mendeskripsikan perilaku dari peserta didik. Taksonomi hasil belajar ini bersifat kumulatif dan merupakan hierarki yang bersifat sistematis. Kategori hasil belajar kognitif meliputi yaitu kategori C pertama atau mengingat, di mana pengetahuan ada yang bersifat hafalan dan bersifat faktual. Pengetahuan hafalan termasuk definisi, pasal dalam peraturan dan undang-undangan. Sedangkan pengetahuan faktual meliputi rumus kimia, rumus molekul, angka-angka, kejadian, nama penemu, nama tempat yang ada, dan sejenisnya. Hasil belajar kognitif pada kategori ini adalah yang paling rendah akan tetapi menjadi prasyarat bagi pencapaian hasil belajar yang lebih tinggi. Tujuan pembelajaran untuk mengembangkan hasil belajar kategori ini biasanya dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional seperti memilih, mendefinisikan, melengkapi, mengidentifikasi, menyeleksi, dan menyebutkan. Yang kedua yaitu kategori C2 atau memahami, di mana pemahaman diekspresiasikan dalam bentuk kemampuan memahami informasi, memanfaatkan dan mengeksplorasi pengetahuan dalam konteks baru, di mana dia menjelaskan mengenai makna, menginterpretasi fakta, memprediksi dan mengeksplorasi pengetahuan tersebut untuk memanfaatkan dalam situasi lain. Hasil belajar dapat dibedakan menjadi pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, pemahaman eksplorasi, dan kata kerja operasional yang digunakan untuk merebuskan tujuan adalah mengubah, mengkonversasi, mengelompokkan, mendeskripsikan, menjelaskan, merangkum, mengeneralisasi, menerjemahkan, dan memprediksi. Dan yang ketiga yaitu kategori C3 atau mengaplikasikan, di mana aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan abstraksi yang dimiliki pada suatu konkret atau situasi. Yang ketiga yaitu C3 atau mengaplikasikan,
di mana aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan atau abstraksi yang dimiliki pada setiap situasi konkret atau situasi khusus, di mana abstraksi dapat berupa ide, teori, metode, konsep, rumus, hukum, prinsip, generalisasi, pedoman, atau petunjuk teknis, di mana kata kerja operasional yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini antara lain yaitu menerapkan, menghitung, memodifikasi, melakukan, mendoktrinasikan, mendemonstrasikan, menyusun rencana, menunjukkan, dan menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lengsi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pada penjelasan video pertama, yaitu mengenai taksonomi Bloom, kategori 4, kategori 5, dan kategori 6. Pada kategori 4, yaitu menganalisis. Analisis atau kemampuan menganalisis suatu informasi yang luas menjadi bagian-bagian terkecil atau C4, menyangkut kemampuan anak dalam memisah-misahkan terhadap suatu materi dalam bagian-bagian yang membentuknya, mendeteksi hubungan di antara bagian-bagian itu, dan cara materi itu diorganisasikan. Adapun kata-kata yang dapat dipakai dalam menganalisis yaitu mengkategorikan, menghubungkan, pecahkan, dan pisahkan. Pada kategori 5 yaitu mengevaluasi. Evaluasi atau C6 merupakan kemampuan anak didik dalam mengambil keputusan atau dalam menyatakan pendapat tentang nilai suatu tujuan, ide, pekerjaan, pemecahan masalah, dan metode. Adapun kata-kata yang dapat dipakai dalam mengevaluasi yaitu putuskan, hargai, nilai, bandingkan, revisi, dan perkiraan. Pada kategori 6 yaitu mengkreasi. Kreativitas atau kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan tentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Adapun contoh kata-kata yang dipakai dalam kreativitas yaitu merancang, membangun, menciptakan, mengkombinasikan, dan membuat. Baik, saya atas nama Ratnaye akan menjelaskan tentang hasil belajar Rana efektif. Rana efektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama, penerimaan, meliputi kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, atau kejadian. Kata kerja yang relevan untuk aspek ini yaitu menggunakan dan melakukan. Yang kedua, merespons. Merespon adalah reaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Kata kerja digunakan yaitu menjawab, mengapresiasi, menulis, membantu, menunjukkan, dan memainkan. Yang ketiga, menilai. Kemampuan menilai keadaan berkenaan dengan nilai atau kepercayaan terhadap gejala atau stimulus yang diterima oleh peserta didik. Dalam hal ini termasuk kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai kesepakatan terhadap nilai tersebut. Kata kerja yang dapat dipakai untuk merumuskan tujuan yaitu
mendemonstrasikan, mengenal, dan mengapresiasi. Yang keempat, mengorganisasi, kemampuan mengembangkan nilai-nilai dalam suatu sistem termasuk hubungan suatu nilai dengan nilai yang lain, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Kata kerja yang digunakan antara lain yaitu mengatur, mempersiapkan, memodifikasi, menghubungkan, mendiskusikan, dan menyeimbangkan. Yang kelima, internalisasi nilai. Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Aspek ini merupakan domain efektif yang paling tinggi, dan pada tingkat ini perilaku pembelajaran sudah konsisten dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Kata kerja yang dipakai yaitu bertindak, mendengar, merevisi, menyelesaikan, dan mempraktikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM H0321511. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil belajar ranah psikomotorik. Nah, yang kita ketahui bahwa hasil belajar ranah psikomotorik merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan untuk bertindak setelah siswa menerima pengalaman belajar tertentu. Namun kemampuan dalam menghafal suatu materi tidak termasuk hasil belajar psikomotorik, melainkan termasuk hasil belajar kognitif. Nah, keterampilan psikomotorik atau motorik tidak hanya berupa gerakan yang tersusun rapi saja, namun yang berdasarkan adanya aspek kognitif yang berkaitan dengan kemampuan pemikiran atau mental. Nah, kemampuan ranah psikomotorik ini atau kecakapan motorik yang dapat dilakukan oleh secara pusat yang sistematis untuk mengerjakan sebagian hal. Nah, ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan kemampuan bertindak atau keterampilan atau skill setelah seorang menerima dan melakukan pengalaman belajar tertentu. Nah, cara menilai hasil belajar psikomotorik telah dikemukakan beberapa para ahli, yaitu Ryan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1980 mengemukakan bahwa hasil belajar kemampuan psikomotorik dapat diukur dengan melalui pengamatan tingkah laku dan pengamatan langsung kepada siswa secara kegiatan pembelajaran berlangsung atau selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Jadi demikianlah penjelasan mengenai materi taksonomi Bloom dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini atau materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.